Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian menonton ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Ma'ruf. Saya dan teman-teman saya akan mencoba menjelaskan kepada Anda apa peran pasar dalam perekonomian dunia, perekonomian negara atau apa saja. Nah, untuk menjelaskan peran pasar dalam perekonomian, mari kita mulai dengan pengertian dari pasar itu sendiri. Pasar itu menurut sumber yang tadi saya baca adalah sebuah tempat yang strategis. Ya, jadi tempat yang strategis di mana sebuah interaksi atau sebuah kegiatan ekonomi terjadi antara produsen dan konsumen atau penjual dan pembeli. Jadi adalah sebuah tempat yang strategis di mana terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli. Nah, kenapa pasar ini sangat penting untuk ekonomi? Tentu saja karena di sini pendistribusian terjadi, pembentukan harga terjadi, dan pempromosian produk terjadi ya teman-teman. Nah, jadi harus strategis. Misalkan warung itu bukanlah sebuah pasar, karena bisa strategis bisa tidak, tapi biasanya tidak strategis. Jadi bukanlah sebuah pasar, melainkan misalnya pasar Arinda ya. Saya sering ke pasar Arinda, itu adalah sebuah pasar karena di situ ada banyak toko-toko yang strategis seperti sebuah toko sayur, toko buah, dan minimarket juga bahkan. Jadi itu sebuah pasar karena strategis sekali tempatnya untuk melakukan sebuah interaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Syafiqa dari kelas X MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi peran pasar dalam perekonomian. Peran pasar dalam perekonomian sangatlah penting. Bahkan, pasar dalam perekonomian diibaratkan sebagai jantung perekonomian. Karena banyak pihak yang menggantungkan kelangsungan hidupnya dalam kegiatan pasar. Pasar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Dan peran pasar dalam perekonomian ada banyak loh, yaitu 1. Peran pasar bagi produsen, yaitu untuk membantu memperlancar perjualan hasil produksi. 2. Peran pasar bagi konsumen, yaitu untuk memudahkan konsumen dalam mencari barang atau jasa. 3. Peran bagi pembangunan, yaitu untuk menunjang kelancaran pembangunan yang sedang berlangsung. Dan yang terakhir, peran pasar bagi sumber daya manusia, yaitu untuk mengurangi pengangguran serta membuka lapangan pekerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Maharani. Saya akan bahas tentang macam-macam pasar dalam perekonomian. Macam-macam pasar dalam perekonomian dibagi menjadi dua, yaitu pasar input dan pasar output. Pasar input adalah pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi seperti faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, dan faktor produksi kewirausahaan. Yang kedua, pasar output. Pasar output adalah pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa yang merupakan hasil dari produksi. Selain pasar output dan pasar input, macam-macam pasar dalam perekonomian digolongkan menjadi berbagai macam jenis. Yang pertama, pasar menurut jenis barangnya. Pasar menurut jenis barangnya dibedakan menjadi dua, yaitu pasar homogen dan pasar heterogen. Pasar homogen adalah pasar yang memperjualbelikan satu jenis barang saja, contohnya pasar burung. Pasar heterogen yaitu pasar yang memperjualbelikan beragam jenis barang. Yang kedua, pasar menurut waktu pelaksanaannya. Pasar menurut waktu pelaksanaannya dibedakan menjadi 4, yaitu pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Pasar harian yaitu pasar yang diselenggarakan setiap hari, serta barang yang diperjualbelikan merupakan kebutuhan sehari-hari. Pasar mingguan yaitu pasar yang hanya ada seminggu sekali. Contohnya, pasar Kliwon, pasar Pon, dan pasar Wage. Yang
ketiga, pasar bulanan, yaitu pasar yang diselenggarakan sebulan sekali. Yang keempat, pasar tahunan, yaitu pasar yang diselenggarakan setiap 1 tahun sekali. Contohnya Pekan Raya Jakarta dan pasar malam sekaten di Yogyakarta. Yang ketiga, pasar menurut luas dan ruang lingkupnya. Pasar menurut luas dan ruang lingkupnya dibedakan menjadi 4, yaitu pasar setempat, pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional. Pasar setempat yaitu pasar yang diselenggarakan di suatu daerah dan pembeli dan penjualnya merupakan warga daerah tersebut. Contohnya Pasar Sleman dan Pasar Prambanan. Yang kedua, pasar daerah, yaitu pasar yang berada di sebuah kabupaten atau kota. Biasanya pasar tersebut menjadi ikon kota tersebut. Contohnya Pasar Beringharjo di Yogyakarta dan Pasar Klewer di Solo. Yang ketiga, pasar nasional, yaitu kegiatan jual beli yang mencakup suatu negara. Contohnya Pasar Uang dan Modal di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, pasar internasional, yaitu kegiatan jual beli yang penjual dan pembelinya berasal dari berbagai macam negara. Contohnya Pasar Intan di Amsterdam dan Pasar Kopi di Santos. Yang keempat, pasar menurut jenis barang yang diperjualbelikan. Pasar menurut jenis barang diperjualbelikan dibedakan menjadi 2, yaitu pasar sumber daya dan pasar konsumsi. Pasar sumber daya produksi yaitu pasar yang memperjualkan sumber daya produksi. Pasar sumber konsumsi yaitu pasar yang memperjualbelikan barang konsumsi. Yang kelima, pasar menurut jenis transaksinya. Pasar menurut jenis transaksinya dibedakan menjadi 2, yaitu pasar konkret yang penjual dan pembelinya bertemu, dan pasar abstrak yang penjual dan pembelinya tidak bertemu, hanya melalui foto atau sebuah brosur. Contohnya toko-toko online. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sinus dari kelas X MIPA 2 dari kelompok Peran Pasar dalam Perekonomian. Struktur pasar adalah informasi tentang perilaku usaha dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar. Jenis struktur pasar dapat diketahui melalui konsentrasi pasar. Struktur pasar umumnya dibedakan menjadi struktur pasar persaingan sempurna dan struktur pasar persaingan tidak sempurna. Struktur pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi 3 macam, yaitu struktur pasar monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli. 4 jenis struktur pasar tersebut didasarkan pada karakteristik pasar yang meliputi jumlah dan ukuran distribusi para pembeli dan penjual, hambatan masuk, serta tingkat diferensi produk. Perkenalkan, saya Feral Akbar Hermawan dari kelompok Peran Pasar dalam Perekonomian. Peran IPTEK dalam struktur pasar berperan sebagai pengelola, yaitu berperan sebagai mediator untuk manajemenisasi data perdagangan. Produsen berperan sebagai alat menciptakan sistem perdagangan yang struktural. Distributor, yaitu berperan sebagai penjembatani antara konsumen dengan produsen melalui pasar digital. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.